Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, khususnya bahaya COVID-19 ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini sebelum kita awali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, anak-anakku sekalian, hari ini kita fokus untuk mempelajari tentang lari estafet ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja. Pengertian lari estafet yaitu lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah 4 kali 100 meter, 400 meter, dan nomor 4 kali 400 meter atau sama dengan 1600 meter. Dalam melakukan lari sambung bukan teknik saja yang diperlukan, tapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat di zona atau daerah pergantian serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Sejarah lari estafet ya. Lari sambung atau lari estafet ini sebenarnya terinspirasi dari kisah 3 suku bangsa. Ketiga bangsa tersebut antara lain adalah suku bangsa Aztec, suku bangsa Inca, dan yang terakhir adalah suku bangsa Maya. Di dalam kisah sejarahnya, ketiga bangsa ini pernah melakukan sebuah misi dengan menggunakan teknik lari secara bersambung atau yang kita kenal sebagai lari estafet ini. Tujuan misi tersebut ialah menyampaikan sebuah kabar penting yang sudah lama diketahui. Ya, nanti berikutnya sejarahnya kalian bisa baca saja sendiri ya, karena fokus kita hari ini yaitu mempelajari tentang definisi dan teknik lari estafet. Tongkat lari estafet. Tongkat yang dipergunakan dalam lari estafet mempunyai karakteristik dengan panjang 30 cm, diameter untuk dewasa 4 cm dan anak-anak 2 cm. Sedangkan untuk berat tongkat adalah 50 gram. Peraturan lari estafet. Lintasan. Panjang lintasan pergantian tongkat estafet adalah 20 meter. Lebar lintasan pergantian tongkat estafet adalah 1,20 meter. Diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Namun hal ini tentu beresiko bisa membuat tim tersebut kalah dalam perlombaan. Ya, jadi apabila dalam perlombaan lari estafet tongkatnya jatuh sebelum sampai ke pelari berikutnya, maka diperbolehkan pelari berikutnya untuk mengambil atau pelari sebelumnya untuk mengambilkan. Ya, tapi hal itu sangat berpotensi untuk tim jadi kalah ya. Jadi dalam perlombaannya. Jadi kalau bisa jangan sampai jatuh tongkatnya. Lalu yang ketiga, diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari berjarak 4 kali 100 meter. Ya, ini yang tadi sama. Lalu yang berikutnya, yang keempat, pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Ya, nanti kita akan pelajari apa sih start jongkok itu dan apa sih start melayang ya. Area pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari. Pertama, pertama di area start pertama menggunakan lintasan tikungan. Pelari kedua di area start kedua menggunakan lintasan lurus. Pelari ketiga di area ketiga dengan menggunakan tikungan.
pelari keempat di area start keempat menggunakan lintasan lurus dan berakhir di finish. Ya, biasanya kalau misalkan masih saat pembelajaran normal, Bapak akan mempraktekannya di lapangan. Namun karena masih pandemi ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian mengetahui teorinya dulu. Nanti kita kalau sudah masuk seperti biasa, kita pelajari tekniknya secara langsung. Strategi menyusun regu lari estafet. Pelari pertama yaitu pelari pertama harus dipilih yang dapat melakukan start yang baik dan terampil berlari di tempat yang menikung. Pelari pertama dipilih yang mampu melakukan lari cepat sehingga mampu memimpin di urutan paling depan. Itu jadi strateginya adalah untuk pelari pertama, kuncinya adalah harus dengan pelari yang sangat cepat, mempunyai speed yang tinggi atau kecepatan yang tinggi, dan mempunyai kemampuan untuk memulai start yang baik. Lalu yang kedua, pelari kedua dipilih yang dapat menerima tongkat dengan tepat dan cepat serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pelari kedua dipilih yang mempunyai daya tahan tubuh yang prima dan kecepatan berlari yang tinggi. Ya, jadi pelari kedua ini harus mempunyai kemampuan menerima tongkat yang tepat dan cepat, dan mempunyai speed juga atau kecepatan juga yang tinggi, ya. Jadi itu kuncinya untuk pelari yang kedua. Yang ketiga, pelari ketiga itu pelari yang dipilih dapat menerima dan memberikan tongkat dengan cepat dan tepat. Pelari ketiga juga dipilih yang mampu berlari dengan kecepatan yang tinggi di tempat tikungan. Jadi pelari ketiga harus mempunyai kecepatan yang tinggi khususnya di tikungan. Berikutnya pelari keempat. Pelari keempat dipilih pelari yang mampu melakukan sprint karena pelari ini yang akan menentukan menang atau kalahnya. Regu lari sambung. Pelari keempat dipilih pelari yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan daya juang yang tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya bersilang. Maksudnya pelari pertama dan ketiga memegang tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat memegang atau menerima tongkat dengan tangan kiri. Jadi misalkan pelari pertama ngasih dengan menggunakan tangan kanan, ya, lalu diterima oleh pelari kedua dengan tangan kiri, lalu pelari kedua memberikan tongkatnya juga dengan menggunakan tangan kiri kepada pelari ketiga. Jadi seperti itu. Berikutnya, penempatan pelari sebaiknya disesuaikan dengan keunggulan dari masing-masing pelari. Contohnya pelari 1 dan ketiga dipilih yang unggul dalam tikungan, sedangkan pelari kedua dan keempat adalah pelari yang mempunyai daya tahan yang baik. Jadi seperti itu. Jarak penantian pelari 2 dan 3 dan 4 harus diukur dengan tepat seperti dalam waktu latihan. Jika sudah memberikan tongkat estafet, maka jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Teknik dalam lari estafet. Teknik start. Pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Teknik memberikan tongkat dari bawah. Cara melakukannya yaitu tangan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke arah depan melalui bawah ke tangan penerima tongkat. Yang kedua, memberikan tongkat dari atas. Cara melakukannya yaitu tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke depan atas. Kemudian tongkat diletakkan di telapak tangan kiri penerima tongkat. Teknik menerima tongkat sebagai berikut. Yang pertama, menerima tongkat dengan cara melihat atau visual atau sight pass. Cara melakukan sebagai berikut. Pada waktu akan menerima tongkat, sambil berlari, tangan yang akan menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan pandangan mata terlihat ke belakang kepada pelari yang akan memberikan tongkat. Ini gambarnya seperti ini. Ya, contohnya. Yang kedua, menerima tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual atau blind pass. Penerima tongkat melihat pelari yang akan memberikan tongkat. Bila sudah dekat penerima tongkat, lari secepat-cepatnya.
setelah mendengar tanda atau kode lari pelari yang akan memberikan tongkat, masih dalam keadaan lari yang secepatnya. Dengan pandangan mata tetap ke depan, tangan diayunkan ke belakang dengan telapak tangan yang menghadap ke atas. Ya, jadi ini untuk yang non visual atau tidak melihat. Baik, demikian materi estafet. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Baik, sekarang yaitu tugasnya anak-anakku sekalian, silakan mengerjakan merangkum ya, ditulis di kertas lembar lalu difoto dan dikirim ke WA Bapak ya. Apabila anak-anakku sekalian tidak mengerjakan, maka hari ini anak-anakku sekalian tidak dihitung untuk hadir pada hari ini ya. Yang tidak mengerjakan maka dihitungnya tidak hadir ya. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa WA ke Bapak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.